Jadi kita akan melihat keberadaan dapur Elohim mengenai pintu gerbang atau portal. Seperti biasa, untuk dapat memahami keberadaan dapur Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar dan dengan sudut pandang yang benar pula. Sehingga kita mendapatkan semua rahasia dapur Elohim dengan segala kekayaannya dan di luar akar pola Ibrani yang benar, miskin adanya. Kita harus paham bahwa di dalam akar pola Ibrani yang benar, kita mengenal 22 huruf Ibrani. Mulai dari Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Chat, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin, dan Taf. Dan di dalam 22 huruf Ibrani ini juga mengandung piktograf, yaitu huruf yang bergambar. Jadi ada gambar-gambar yang mewakili tiap hurufnya. Seperti contohnya saja, Aleph adalah kepala lembu, Bet itu rumah, Gimel itu kaki atau onta, Dalet itu jalan atau pintu, ya, dan seterusnya. Saudara bisa lihat. Selain daripada itu, memiliki juga angka gematria. Angka gematria adalah angka matematikanya Bapak Yahweh. Kalau kita bilang, eh, kalau kita memahami matematika, maka matematika adalah bahasa yang memberikan suatu kepastian. Ya, jadi ada angka gematria di setiap hurufnya. Contohnya adalah Aleph adalah 1, Beth 2, Gimel 3, dan itu sampai Yod 10. Kemudian Kaf bukan 11, tetapi kelipatannya, yaitu 20. Kemudian Lamet 30, Mem 40, Nun 50. Kemudian sampai di Kaf. Kaf itu 100, dan setelah 100 bukan 101 atau 110, akan tetapi kelipatannya, yaitu Resh 200, kemudian Shin 300, dan Tau 400. Ya, itu polanya seperti demikian, saudara. Ya, dan mendatangkan banyak berkat. Nanti kita akan bisa lihat di pengajaran kita hari ini. Dan ini merupakan satu paket yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita di dalam zaman akhir ini supaya kita dapat melihat cara kerja yang sangat dahsyat daripada Bapak Yahweh melalui uh, bahasa Ibrani ini. Ya. Kita harus juga wajib ingat bahwa di tangan saudara ada Brit Gadasa, Tanak dan Brit Gadasa, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang di dalamnya ada ayat-ayat yang lengkap menjelaskan mengenai sejak penciptaan Syamayim atau surga sampai Yerusalem yang baru, itu sudah ada. Ya, tinggal kita dapat memahami dan meletakkan di posisi yang benar untuk ayat-ayat tersebut. Time travel, melintasi waktu, pengajaran ini adalah untuk melengkapi saudara dalam menggali daftar Elohim, memahami case by case, kasus per kasus, yang akan kita lihat dari daftar Elohim, dan membongkar roh-roh jahat macam, jenis, tipe, apa saja yang bersembunyi atau menguasai manusia, supaya saudara dan saya sebagai manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai kita terangkat di dalam rapture. Ya, jadi kita belajar untuk melihat case by case, ya, kasus per kasus. Dan ini sangat detail sehingga kita dapat memahami, dapat menggali, menikmati, mempelajari, dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh dalam dosa. Ini misi utamanya. Jadi misi utama daripada kitab suci yang diberikan dari Bapa Yahweh diinspirasikan kepada manusia-manusia Elohim, ya, untuk menuliskannya ribuan tahun yang lalu. Itu tujuannya untuk penyelamatan manusia. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan, semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberikan teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, jadi sangat-sangat jelas sekali misi utama daripada kitab suci yang ada di tangan saudara dan saya. Hari ini kita sudah tetap masih ada di dalam fase yang kedua. Saya bagi di dalam um, pelajaran mengenai time travel ini menjadi 7 fase navigasi. Ya, fase pertama 2 sampai yang ketujuh, dan kita sekarang masih ada berada di dalam fase yang kedua. Ini hanya untuk memudahkan saudara.
Ya, ini hanya untuk memudahkan saudara dalam memahami posisi di mana kita sedang belajar Daftar Elohim. Ya, saya rasa ini bukan fase kedua juga ya, tapi saya yakin ini sudah bergerak dari antara 2 dan 3. Oke, saya akan betulin sedikit ya, sehingga saudara nggak kebingungan di sini. Jadi kita sudah masuk antara fase 2 dan fase 3. Karena kita sudah mulai masuk setelah peristiwa air bah. Ya, ya, ya. Jadi kita sudah masuk di antara fase 2 dan fase 3. Ini untuk memudahkan saudara dapat memahami posisi di mana kita sedang belajar daftar Elohim. Ya, dan kita sedang berada di kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian ini supaya kita dapat memahami ya mengapa kita ada di bumi seperti sekarang ini dan juga kita mengetahui ya bagaimana rencana Bapak Yahweh membenahi bumi ini sebelum didiami dan kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia. Nah, kita hari ini belajar sedikit ya soal itu. Dan kemudian mengetahui asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh, yaitu bangsa Israel. Ya, jadi ini ada keuntungan daripada yang kita bisa serap dari kitab Kejadian yang akan kita pelajari sekarang ini, masa-masa ini. Ya, dan ini akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus juga paham bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh Moshe. Jadi penulisnya Moshe, sedangkan Moshe sendiri menerima instruksi langsung dari Bapak Yahweh. Jadi didikte, ya. Jadi Moshe didikte oleh Bapak Yahweh, tulis ya usianya Adam sekian, usianya Set sekian, usianya Enos sekian, usianya Mahalalel sekian, usianya um, Henok sekian, ada peristiwa apa. Jadi semuanya itu dituliskan, termasuk keturunan daripada Noah sampai ke Abraham dan seterusnya. Semua peristiwa dalam kitab Kejadian ini ya didikte oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Ya, jadi mungkin saudara juga mungkin pernah berpikir bagaimana ya kok bisa dulunya ya kok bisa sampai Moshe ingat semua tentang tahun-tahun usia daripada manusia. Ya pasti tidak mungkin ingat saudara. Ya, jadi satu-satunya cara adalah didikte. Kalau didikte ya nggak usah ingat, sudah tulis saja, terima dari Bapak Yahweh, Bapak Yahweh ngomong apa langsung ditulis begitu saja. Ya, jadi inilah yang menjadi fondasi sehingga kitab Bereshit atau Kejadian ini mempunyai daftar urutan em, usia ya yang solid ya sehingga menjadi berkat buat kita. Kita bisa mengukur dunia ini ya sejak kejatuhan Adam sampai Abraham dan kemudian seterusnya. Ya, itu karena cara Bapak Yahweh yang sangat luar biasa mendikte Moshe di dalam penulisan kitab Bereshit ini. Baik, kita akan masuk di dalam time travel, kejadian 10 dan 11 mengenai portal atau pintu gerbang. Kita akan banyak baca sedikit ya dari daftar Elohim, mulai dari kejadian 10 ayat 1 sampai 32 dan kejadian 11. Silakan Brother Enoch untuk bisa memulainya. Terima kasih. Kejadian 10 ayat 1. Dan inilah silsilah anak-anak Noah, Shem, Ham, dan Yafet. Dan bagi mereka dilahirkanlah anak-anak lelaki sesudah air bah itu. 2. Anak-anak lelaki Yafet ialah Gomer dan Magog, dan Madai, dan Yawan, dan Tubal, dan Meseh, dan Tiras. 3. Dan anak-anak lelaki Gomer ialah Arkenas, dan Rifat, dan Togarma. 4. Dan anak-anak lelaki Yawan ialah Elisah, dan Tarsis, Kitim, dan Donanim. 5. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa pesisir di bumi, seperti setiap orang menurut bahasanya, menurut kaum keluarga mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. 6. Dan anak-anak lelaki Ham ialah Kush dan Misraim atau Mesir, dan Put dan Kanaan. 7. Dan anak-anak lelaki Kush ialah Seba dan Hawila, dan Sabta dan Raema, dan Sabteha. Dan anak-anak lelaki Raema ialah Sheba dan Dedan. 8. Kush memperanakan Nimrod. Ia mulai menjadi perkasa di bumi.
9. Ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh, sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. 10. Dan mula-mula kerajaannya terdiri atas Babel dan Erech dan Akkad dan Kalneh di tanah Sinear. 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Nineve dan Rehoboth Ir dan Kalah. 12. Dan Resen yang terletak antara Niniwe dan Kalah itu adalah kota yang besar. 13. Dan Mesir memperanakan orang Ludim dan orang Anamim dan orang Lehabim dan orang Naftuhim. 14. Dan orang Patrusim dan orang Kalsluhim. Mereka inilah asal mula orang Filistin dan orang Kathorim. 15. Dan Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya dan orang Het. 16. Dan orang Yebusi dan orang Amori dan orang Girgasi. 17. Dan orang Hewi dan orang Arki dan orang Sini. 18. Dan orang Arwadi dan orang Semari dan orang Hamati, dan kemudian terseraklah kaum-kaum Kanaan ini. 19. Dan daerah perbatasan orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom dan Gomora dan Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. 20. Inilah keturunan Ham menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, menurut bangsa-bangsa mereka. 21. Dan telah dilahirkan pula bagi Sem, bapak dari semua keturunan Eber, saudara Yafet yang tertua itu. 22. Anak-anak lelaki Shem ialah Elam dan Asyur dan Arphaxad dan Lud dan Aram. 23. Dan anak-anak lelaki Aram ialah Uz dan Hul dan Geter dan Mash. 24. Dan Arphaxad memperanakan Sela dan Sela memperanakan Eber. 25. Dan bagi Eber telah dilahirkan 2 anak laki-laki. Namanya seorang Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. 26. Dan Yoktan memperanakan Almodad dan Selef dan Hazar Mawet dan Yerah. 27. Dan Hadoram dan Uzal dan Dikla. 28. Dan Obal dan Abimael dan Sheba. 29. Dan Ofir dan Hawila dan Yobab. Inilah semuanya keturunan Yoktan. 30. Dan tempat kediaman mereka ialah dari Mesa ke arah Sefar, yaitu sebuah gunung di sebelah timur. 31. Inilah keturunan Shem menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka, menurut tanah-tanah mereka, dan menurut bangsa-bangsa mereka. 32. Inilah kaum-kaum keturunan Noah menurut silsilah-silsilah mereka sesuai bangsa-bangsa mereka. Dan dari mereka inilah bangsa-bangsa telah tersebar di bumi sesudah air bah itu. Ya, terima kasih. Kita di kejadian 10 ini ya, ada beberapa yang kita akan cermati, yaitu kalau saudara perhatikan ini adalah silsilah daripada manusia-manusia yang membawa suku-sukunya terlebih dahulu, bangsa-bangsanya, dan terjadilah sebelum dan sesudah peristiwa daripada Menara Babel. Ya, dan peristiwa Menara Babel itu terbukti dari ayat 31 dikatakan, inilah keturunan Shem menurut kaum keluarga mereka, menurut bahasa-bahasa mereka. Padahal kan bahasanya kan sebetulnya satu kan. Tapi di sini tertulis ayat 31 ada bahasa-bahasa mereka. Berarti mereka sudah terpecah-pecah. Ya, terjadi peristiwa Babel. Ya, ayat 31. Dan juga di ayat 25 kalau sudah naik sedikit ya, dinyatakan bahwa bagi Eber dilahirkan 2 anak laki-laki, nama yang seorang Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Ya, saya sudah pernah menjelaskan bagaimana bumi kita ini terbagi. Ya, beberapa minggu yang lalu, kalau kita lihat dengan petanya, kita sudah melihat bahwa peta Amerika Utara dan Amerika Selatan, benua Amerika Utara, Amerika Selatan itu sebetulnya bergabung dengan benua Afrika. Dan kemudian menyatu ya dengan benua Afrika. Dan kemudian eh, di daerah Australia, benua Australia itu menyatu dengan Asia. Ya kita sudah belajar soal itu. Ya jadi saya nggak ulangi lagi, tapi saya hanya sedikit merefresh saudara untuk supaya dapat memahami. Dan inilah yang kita maksudkan bahwa kita
belajar mengenai silsilah manusia-manusia yang ya manusia-manusia yang pertama. Tolong saya diberi input, suara saya jernih atau ada keresek-keresek nih? Kadang Hilang-hilang Pak, kresek-kresek, Pak. Agak putus sedikit, Pak. Kadang-kadang internet. Ada kresek. Ada keresek ya. Oke, sebentar, saya lihat. Coba saya lihat, saya punya. Tapi hanya kadang-kadang sih Pak, Oh kadang ya, bagus. ya oke lah kalau gitu. Ya, terima kasih. Kalau sedikit parah, saudara kasih tahu sama saya ya. Ya, jadi inilah silsilah di mana manusia-manusia awal, nama-nama mereka. Sekarang masalahnya adalah apakah Abraham, sorry, bukan Abraham. Apakah Moshe dapat satu persatu mengingat ini melahirkan ini, punya anak ini, setelah ini punya anak ini, ya nggak mungkin, saudara. Ya, kalau tidak didikte oleh Bapak Yahweh, kelihatan sekali. Ya, nggak mungkin. Kalau misalnya seperti cerita rakyat, diturunkan dari generasi ke generasi, dua, tiga generasi, sudah hilang itu namanya. Saya yakin saudara nggak mungkin bisa, saudara tahu yang namanya family tree ya? Tahu ya, family tree. Em, apa itu namanya? Bahkan untuk Silsilah keluarga. istilah keluarga ya, Silsilah. terima kasih Rizko. Ya, silsilah keluarga. Saya yakin paling-paling mentok 3-4 generasi di atas saudara saja. Setelah itu hilang saudara, nggak tahu. Siapa itu nggak ngerti, ya kan? Apalagi kalau satu keluarga anaknya 10, ya anaknya 15. Wah, itu sulit sekali mendeteksinya, saudara. Ya, sangat-sangat sulit mendeteksinya. Ya, Em, jadi em, apalagi orang-orang yang dulu kan kalau punya anak nggak mau cuma satu sama dua, saudara. Paling minim 5, ya kan? Ada yang 7, ada yang 10, ada yang 15. Lah itu bisa merambah kawin dengan ini ya kawin terus habis itu punya anak punya keturunan kan bisa banyak sekali namanya kan banyak sekali saudara ya saudara sendiri aja nggak hafal nama saudara apa family saudara ya karena misalnya kalau misalnya saudara punya family satu keluarga 7 orang begitu ya 7 saudara-saudari 7 begitu ya saudara nggak akan mungkin hafal saudara ya kan satu kampung begitu ya satu kecamatan ya. Em, Sangat luar biasa itu ya kalau dikumpulkan tuh bisa baru 2 generasi aja bisa sampai 400 jiwa saudara baru 2 generasi loh ya belum generasi yang berikutnya itu pun sudah nggak ngerti ini siapa diurut-urut nggak ngerti ya bisa bisa ketemu di warung soto gitu nggak kenal padahal saudaranya sendiri ya kan ya jadi dari situ saja sudah sulit untuk mengingat nah ini apalagi Moshe ya yang jaraknya dari peristiwa-peristiwa ini sekitar 1000 tahun lebih, saudara. Mana mungkin? Ya, jadi satu-satunya yang memungkinkan itu adalah kalau Bapak Yahweh mendikte Moshe. Karena Bapak Yahweh yang tahu. Ya kalau Bapak Yahweh menghafal semua siapa namanya siapa keturunan siapa ada peristiwa apa ya dia tahu semua ya, Bapak Yahweh maha tahu ya kan rekodnya ada di dia semua ya kan komputernya kan sangat luar biasa ya memang Bapak ya nggak pakai komputer itu istilah saya saja ya jadi hard disknya kan luar biasa itu ya. Eh, Penyimpanannya cloudnya itu kan sangat luar biasa ya tinggal ditransfer aja ke Moshe Moshe kamu tulis namanya ini ya udah tulis namun kemudian dia punya anak ini kemudian punya problem ini kemudian eh, berpencar ke daerah ini daerah itu ya langsung Moshe langsung tulis aja ya sangat mudah nggak ada kesulitan ya jadi itulah cara penulisan daripada kitab Kejadian yang ditulis oleh Moshe ya. Nah, kita akan lanjutkan di Kejadian pasal yang ke-11 ya. Oke, haleluya. Ya, silakan Brother Reno. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. 2. Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur, dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. 3. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka, batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan 4, dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. 5, dan turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. 6, dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. 7, marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. 8, dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9, itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel, karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. 10. Inilah silsilah Shem. Shem berusia 100 tahun dan dia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. 11. Dan Shem masih hidup 500 tahun setelah dia memperanakan Arpaksad. Dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. 12. Dan Arpaksad berusia 35 tahun dia memperanakan Sela. 13. Dan Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakan Sela, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 14. Dan Sela berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Eber. 15. Dan Sela masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakan Eber, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 16. Dan Eber berusia 34 tahun, dan dia memperanakan Peleg. 17. Dan Eber masih hidup 430 tahun setelah dia memperanakan Peleg, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 18. Dan Peleg berusia 30 tahun, dan dia memperanakan, I think Pak Yosef needs to go back to the previous. Dan 12. Dan Resen, dan 16. Dan Eber berusia 34 tahun dan dia memperanakan Peleg. 17. Dan Eber masih hidup 430 tahun setelah dia memperanakan Peleg, dan dia memperanakan anak lelaki dan perempuan. 18. Dan Peleg berusia 30 tahun dan dia memperanakan Rehu. 19. Dan Peleg masih hidup 209 tahun setelah dia memperanakan Rehu, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 20. Dan Rehu berusia 32 tahun dan dia memperanakan Serug. 21. Dan Rehu masih hidup 207 tahun setelah dia memperanakan Serug, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 22. Dan Serug berusia 30 tahun dan dia memperanakan Nahor. 23. Dan Serug masih hidup 200 tahun setelah dia memperanakan Nahor, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 24. Dan Nahor berusia 29 tahun, dan dia memperanakan Terah. 25. Dan Nahor masih hidup 119 tahun setelah dia memperanakan Terah, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 26. Dan Terah berusia 70 tahun, dan dia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. 27. Dan inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. 28. Dan matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. 29. Dan Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak perempuan Haran, ayah Milka dan ayah Yiska. 30. Dan Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. 31. Dan Terah membawa Abram anaknya dan Lot cucunya, yakni anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim
pergi menuju ke tanah Kanaan, dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. 32. Dan usia Tera adalah 205 tahun, dan matilah Tera di Haran. Iya, terima kasih. Ya, saudara bisa melihat lagi ya, dari kejadian 11 ini kelanjutan daripada silsilah dari manusia-manusia, dari keturunan daripada Noah, keturunan Shem, dan dituliskan juga usia-usianya. Jadi dibuktikan lagi bahwa cara Bapak Yahweh menyampaikan kitab kejadian ini ya kepada kita sekarang, yaitu dengan cara mendiktenya kepada Moshe. Ya, didikte kepada Moshe, dan Moshe menuliskannya, dibuatkanlah sebuah gulungan kitab, dan terus dikopi, ya, diperbanyak setelah itu. Jadi kita jelas. Ya, nah, dari yang tadi di atas, yang di kejadian Fatsal yang ke-10, kalau saudara perhatikan, itu silsilahnya luas. Ya, jadi silsilahnya adalah eh, dari 3 anak daripada Noah. Akan tetapi di dalam kejadian 11 ini lebih menyempit, yaitu mengarah ke satu sosok yang bernama Avram. Ya, jadi sudah mulai menyempit, saudara. Nah, inilah cikal bakal eh, yang membuktikan bahwa asal usul daripada nenek moyang daripada Israel. Ya, jadi sudah menyempit. Ya, kalau kejadian 10 tadi masih meluas, kemudian kejadian 11 sudah menyempit. Ya. Keturunan daripada Yafet dan keturunan daripada siapa itu namanya si Ham, ya, ditinggalkan. Ya, sekarang kitab suci mengarah ke satu fokus, yaitu fokusnya kepada keturunan Shem. Karena apa? Dari keturunan Shem inilah nantinya yang akan menurunkan janji yang Bapak Yahweh telah tetapkan, yaitu mengenai Mesias. Siapa dia? Yaitu adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun di dalam rupa manusia, dan manusia itu ya yang serupa dengan manusia, yaitu namanya Yeshua. Nah, jadi kita bisa lihat alurnya ya. Untuk Yafet dan Ham ya dibuang, ya bukan dibuang ya, maksudnya sudah stop, nggak ada urusannya lagi. Jadi silsilah yang ada di dalam kitab suci ini menggambarkan satu arah di mana nantinya ini akan membuktikan ya silsilah yang ada ujungnya adalah Yeshua HaMashiach. Jadi dengan menggunakan silsilah ini maka kita akan tahu targetnya ada di mana di ujungnya. Ya, jadi itu tujuannya. Ya, sisi. Nah, kita lihat dari kejadian 11 ini di bagian yang terakhir sudah muncul nama Avram. Ya, di situ adalah Avram itu anaknya Terah. Terah punya 3 anak, Nahor dan Haran, Avram dan Nahor. Dan kemudian dari 3 anak ini satu mati yaitu Haran, tinggal 2 yaitu Avram dan Nahor. Kemudian, nah ya mereka sebetulnya sudah mengarah kehidupan mereka untuk berjalan menuju ke tanah Kanaan dari Ur Kasdim. Ya, dari Ur Kasdim. Kita sudah lihat petanya beberapa saat yang lalu bahwa mereka mengikuti aliran Sungai Efrat. Masih ingat ya? Jadi mereka ikutin Sungai Efrat sehingga perjalanan dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan itu 2 tahunan. Tetapi di tengah-tengahnya tiba-tiba yang terjadi adalah ya sampai di satu kota di titik yang namanya Haran. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan dengan menggunakan peta, tapi saya beritahukan aja sebelumnya. Disitulah ternyata Terah mati, ya. Jadi itulah kira-kira demikian. Jadi eh, sudah ada rencana mereka menuju Kanaan, sudah ada rencana. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam di dalam perjalanan Avram minggu depan. Tapi hari ini kita akan melihat mengenai portal. Ya, ada beberapa hal yang kita akan lihat, yaitu em, di dalam Kejadian 10 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Di situ ada kata atau nama Nimrod, ya. Dan Nimrod ini merupakan cucu daripada Ham. Karena Ham punya anak
yaitu Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Anak laki-laki Ham ada 4 yang ditulis ya, yang ditulis. Dan eh, salah satunya adalah Kush, dan Kush ya itu memperanakkan Nimrod. Jadi Nimrod ini adalah cucunya Ham, ya cucunya Ham. Dia menjadi orang yang perkasa di bumi, ya. Dan dari peristiwa Nimrod kita tahu bahwa dialah yang mendirikan Babel. Kita tahu Babel ya. Dan kemudian juga dari dia keluar Niniwe, ya. Kita juga tahu Asyur, ya, dan Niniwe. Kita sudah tahu ya, soal Niniwe ini berarti akan berhubungan dengan kitab Yonah. Ya, jadi ada urut-urutannya, saudara. Iman kita ini bukan iman yang asal-asalan, nggak tahu dari mana, cerita dari mana, entah dari mana, ya karangan dari mana, nggak ada buktinya, tidak. Tetapi iman dasar kepercayaan kita kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach kita ini mempunyai fondasi fakta sejarah juga. Dan tempat-tempat yang sudah betul-betul eksis, betul-betul nyata, betul-betul ada. Ya, jadi bukan iman abal-abal entah dari mana, karangan ya atau halusinasi dan sebagainya. Tidak, tidak demikian. Ya, bisa dibuktikan dengan apa yang Dafar Elohim nyatakan, yaitu ada fakta-fakta sejarah daerah-daerah yang memang real, ya memang ada dan memang real. Nah, sedikit mengenai Nimrod ya, ingin saya tambahkan, tapi saya nggak cantumkan di sini. Siapa yang pernah dengar mengenai jubah Adam? Mungkin Brisco pernah dengar jubah Adam. Saya belum pernah, Ada Pak. di Siapa yang pernah dengar? ada Saya ada Pak, di kitab yang di Hosea, Pak. kitab Saya Pak, kitab mana ya? Lupa. yang dicuri sama Ham ya Pak ya. Ada, saya ya. pernah dengar Pak di Itu kitab di, Yaser Hayaser. di kitab Yasar ya, kalau nggak Yasar ya, kitab Yasar ya. Itu Moshe Iya kalau saya betul nggak Pak. salah. Iya Yang Pak, dicuri. kitab Yasar. Ya betul Pak. Kitab Betul. Yasar. Kitab Yasar ya. Iya, oke. Ya saya cuma mendengar aja, tapi saya rasa ada kebenarannya juga. Moshe. Ya, saya rasa ada kebenarannya juga. Bagi yang belum dengar, mungkin saudara ya sedikit lah. Kalau sampai saya salah ya mohon dikoreksi lah. Jadi begini saudara, ingat bahwa Bapak Yahweh itu eh, melihat Adam dan Hawa telanjang karena dosa, dan kemudian berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. Betul? Dan Bapak Yahweh tidak menyetujui, yaitu dengan cara demikian mereka akan telanjang lagi. Satu-satunya cara untuk supaya mereka menutupi ketelanjangan dosanya, yaitu dengan pengorbanan domba. Dan itu dibuatkan jubah. Ya, jadi kita sudah tahu dalam kitab Kejadian pasal 3. Jadi Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden itu tidak telanjang, tetapi sudah ada jubahnya, jubah itu. Nah, jubah itu ternyata itu jubah memang dibikin oleh Bapak Yahweh sendiri. Tangan Bapak Yahweh sendiri yang merakit, yang menyembelih, yang membentuk jubah itu. Dan jubah itu kononnya menurut dari peristiwa kitab yang hilang itu mempunyai kekuatan ilahi. Ya, saya tidak mau ngomong magis. Nanti saudara pikirannya kok kekuatannya setan. Tidak. Ya, jadi saya bilang kekuatan ilahi yang luar biasa. Dan siapa yang memakai jubah itu, maka dia akan menjadi orang yang ternama, ya, yang sangat luar biasa. Kalau tidak salah juga, dari jubah itu diturunkan ke Henok, ya, ya koreksi ya kalau salah ya. Saya cuma dengar begitu aja, saya cuma sampaikan aja, paling tidak sebagai referensi, ya ingat ya sebagai referensi. Dan itu diberikan ke Henok sampai ke tangan Henok, karena itu Henok menjadi raja, ya, dan Henok menurunkan kepada Metusalah. Metusalah juga menjadi raja. Nah, setelah Metusalah, kita tahu peristiwanya bahwa ada nubuatan di mana saat Metusalah matinya Metusalah, maka disitulah tahun air bah itu diturunkan. Ya, nah itu diberikan kepada Noah, begitu. Ya, diberikan kepada Noah jubah itu. Nah, di saat zaman Noah, menurut kononnya ceritanya itu jubah itu hilang gara-gara disembunyikan sama Ham, begitu. Ya, nah disembunyikan sama Ham, diberikan kepada Nimrod, ya diberikan kepada Nimrod. Dan karena itulah tertulis bahwa Nimrod adalah orang yang perkasa,
ya, orang yang berkuasa dan perkasa, dia raja begitu, ya. Dan katanya menurut cerita itu, pertama-tamanya Nimrod ini orangnya takut Bapak Yahweh. Akan tetapi setelah dia jadi sangat besar dan terkenal, dia berubah setia dan dia eh, meninggikan diri dan yaitu dia menjadi kesetanan begitu ya, kena influence setan dan sebagainya. Dan disitulah eh, masuknya roh-roh jahat. Sehingga Nimrodlah yang memulai semua cikal bakal akar daripada agama-agama pagan. Ya, nah kalau saudara lihat itu sudah saya bahas dari PR yang saya berikan yaitu mengenai eh, agama hybrid. Ya, kalau saudara belum ke sana, silakan ke sana. Ya, jadi itu kira-kira seperti itu. Mengapa kok Nimrod dia bisa menjadi penguasa yang menguasai dunia saat itu? Ya, dikatakan Nimrod ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ya, jadi kurang lebih kita punya reference, ya, backup reference cerita yang seperti itu bahwa Nimrod menerima jubah Adam itu dan setelah itu hilang, saudara. Ya, entah kemana. Ya, jadi inilah yang mengapa di dalam Kejadian 10 ini tertulis demikian. Ya, dan kemudian dia mendirikan kerajaan-kerajaan yaitu Babel, Erek, Akkad, Kelneh di tanah Sinear, kemudian Niniwe, Rehoboth Ir, dan Kalak. Ya, jadi saudara bisa juga melihat di dalam pengajaran agama hybrid yang telah saya berikan. Ya, disitulah nanti saudara akan lihat inilah cikal bakal dari agama-agama pagan yang ada di seluruh dunia. Nah, kita akan lihat mengenai portal, ya, di mana Kejadian 11 dikatakan bahwa mereka adalah satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi cuman satu, ya, bukan terpisah-pisah. Tadi kita sedikit membahas di Shem, ya, di um, Shem itu ada bahasa-bahasanya. Berarti peristiwa di yang Kejadian 10 ayat 30 sekian itu tadi, itu sudah terpecah-pecah bahasanya. Tapi ini kita kembali lagi dalam Kejadian 11, dikatakan bahwa seluruh bumi saat itu manusianya hanya satu bahasanya dan satu logatnya. Dan mereka dipimpin oleh Nimrod, ya, karena kota ini adalah Babel, ya, dan dia membuat suatu menara yang puncaknya sampai ke langit, ya, puncaknya sampai ke langit. Nah, kalau kita lihat dari sisi teknologi sekarang, saudara mau naik ke langit tinggi pun juga mentok di sana nggak kelihatan apa-apa, begitu, iya kan? Nah, akan tetapi yang sangat unik di sini adalah ayat yang kelima. Karena ayat kelima dikatakan bahwa turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Jadi sudah dibangun oleh anak-anak manusia saat itu. Dan kota dan menara ini mampu menarik Yahweh yang ada di Syamayim. Itu turun. Padahal dimensi daripada Bapak Yahweh itu adalah dimensi alam roh, alam supernatural. Sedangkan kota dan menara ini adalah dimensi fisik manusiawi. Ya. Ada apa? Kok bisa dimensi fisik yang dibangun ini itu menarik Yahweh sampai turun ke dunia, begitu, untuk melihat, ya, kota dan menara itu. Lah bukankah Yahweh bisa ngintip aja kan dari Samayim kan? Oh, dilihat gitu aja kan bisa kan? Tetapi enggak. Kok sampai ada perkataan maka turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara? Unik kan? Sebetulnya kalau Yahweh kan bisa saja lewat Syamayim dia tinggal buka monitornya gitu ya. Misalnya kalau ada monitor saya nggak tahu ya. Tapi kan dia maha kuasa ya. Jadi kan bisa bisa aja dilihat gitu ya. Kan nggak usah tertulis gini kan. Ya sehingga Bapak Yahweh nggak usah menginstruksikan atau mendikte Moshe. Moshe tulis, maka turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang telah dibangun anak-anak manusia itu. Kan nggak perlu seperti itu mestinya.
Bisa aja kan ditulisnya seperti ini. Maka Yahweh melihat dari Syamayim apa yang dikerjakan anak-anak manusia membangun kota dan menara itu. Kan selesai gitu kan. Tapi aneh, Yahweh harus turun, ya kan, harus masuk ke dunia ini untuk melihat. Seperti nanti zamannya Abraham. Yahweh itu menemui Abraham disertai dengan dua malaikat. Saya bisa lihat sebelum peristiwa Sodom dan Gomora. Itu dia harus turun untuk melihat anak-anak manusia di bumi ini. Ya, unik juga ya. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa inilah pergerakan Yahweh. Alasannya apa ya kita tidak tahu. Yang jelas ya bahwa Yahweh mau melihat apa yang ada di bumi ini dan yang dilakukan oleh anak-anak manusia ya saat itu, yaitu dengan menggunakan teknologi yang saat itu membangun kota dan menara saat itu. Nah, berarti dari sini saya bisa lihat di sini kita bisa belajar bahwa ini sebetulnya adalah portal, pintu gerbang. Jadi yang dibangun oleh Nimrod, oleh manusia-manusia zaman itu sebelum mereka terpecah, ya, mereka membangun sebuah bentuk menara, bentuk kota dan ada menaranya, yaitu sebuah portal yang akan berhubungan antara alam fisik dengan alam supernatural, begitu. Ya, mereka bangun secara fisik, tetapi mempunyai hubungan yang akan mengkoneksikan antara bumi, ya, dunia fisik dengan dunia alam supernatural. So, bisa lihat, ya, inilah yang dibangun. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, Yahweh berfirman seperti ini. Ini cukup menarik juga. Ya, cukup menarik juga. Dikatakan bahwa dan Yahweh berfirman, lihatlah, bangsa ini satu dan bahasa pun satu. Ya, jadi Yahweh sendiri mengakui tidak ada banyak bahasa, hanya satu bahasa. Dan bangsanya juga bangsanya satu ya, keturunannya si Noah kok, ya kan? Asalnya kan dari Noah, ya, dari Sem, Ham dan Yafet, ya kan? Untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Inilah permulaan mereka dalam pekerjaan mereka. Dikatakan, dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Alias semuanya terlaksana. Saudara bisa lihat, semuanya bakal tercapai, saudara. Mereka manusia saat itu ya bisa membuat menara ya yang menghubungkan antara alam manusiawi dengan alam, kalau saya boleh bilang, alam malaikat begitu. Ya. Dikatakan tidak ada yang tidak terlaksana. Berarti semuanya itu bisa terlaksana. Terlaksana dengan bantuan siapa? Dengan bantuan siapa kira-kira? Malaikat jatuh roja. Fallen Iya, angel. iya. Jadi dengan bantuan malaikat-malaikat yang jatuh, saudara. Dengan bantuan roh setan. Saudara bisa lihat, ini mampu. Jadi nggak ada batasannya lagi buat manusia. Ya, manusia akan mampu ya dengan menggunakan media, yaitu berhubungan dengan roh-roh jahat. Dan itu terbukti tidak? Terbukti, saudara. Sangat-sangat terbukti. Ya, kira-kira saudara bisa memberikan contoh portal apa saja yang ada di dunia ini? Kira-kira? Borobudur, Pak. Ah, iya, Borobudur. Karena itu tadi saya berikan gambar yang di atas dengan judul portal itu saya ambil dari Candi Prambanan. Ya, jadi inilah saudara, ada banyak portal di dunia ini. Ya, ini portal semua, saudara. Ya, dari piramid, ya, dari candi-candi, dari tempat-tempat pura dan sebagainya, ya, dari tempat macam-macam lah, ya, untuk menjangkau Syamayim, ya, ya, menurut mereka Mas Syamayim, ya, tapi sebetulnya itu adalah portal, pintu gerbang, ya, itu dia. Jadi saudara bisa melihat
bagaimana karya manusia untuk bisa berhubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi dari manusia. Yang jelas, ya, yang kita sudah tahu bahwa sesuatu yang lebih tinggi dari manusia itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Ya, mereka berusaha untuk mencapai itu. Ya, dan inilah karya-karya daripada orang-orang itu. Nah, di satu sisi kita juga bisa melihat ya bahwa Bapak Yahweh sendiri juga pakai portal. Portalnya apa Bapak Yahweh? Portalnya apa? Bait suci, Pak. Wanita, Pak. Portalnya adalah Taman Eden. Itu yang pertama. Ya, Taman Eden. Kejadian 2:19 bisa Brother Enoch untuk baca. Terima kasih. Kejadian 2 ayat 19. Dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dan dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana dia akan menyebutnya. Dan apa yang Adam sebutkan bagi setiap makhluk hidup itu, itulah namanya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kalau Yahweh itu dunianya adalah dunia alam roh. Sedangkan Adam itu dunianya adalah dunia fisik. Tapi diselubungi oleh kemuliaan Yahweh. Ya, itu saja. Tapi dunianya adalah dunia fisik, saudara. Ya, dan saudara bisa lihat, kalau sampai Yahweh bertemu dengan Adam, itu berarti satu connection, satu hubungan. Dan itulah portal. Tempat pertemuannya adalah portal, ya, yaitu di dalam Taman Eden. Saya sudah jelaskan mengenai Taman Eden, ya. Taman Eden ada di mana? Saudara sudah tahu ya? Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Nah, Yerusalem. inilah portal. Jadi Yerusalem itu portal. Dan disitulah terjadi peristiwa kematian Yeshua, itulah portal. Disitulah juga sebelumnya didirikan Bait Elohim yang didirikan oleh Salomo, itulah portal. Hari ini, ya, yang ke Western, apa itu namanya? Wailing Wall ya, apa ya? Western Wall. Western Wall ya, Western Wall. Ya, terima kasih. Ya, itu juga portal. Sudah bisa lihat inilah portal-portal yang um, di mana Bapak Yahweh bekerja dengan luar biasa. Saya bisa lihat, dan nantinya bait suci yang ketiga itu pun juga portal. Saya bisa lihat portal untuk apa? Ya portal untuk manusia durhaka itu menyatakan dirinya sebagai Elohim. Betul kan? Kan nggak ada profesinya bahwa manusia durhaka itu berdiri di atas Borobudur. Ada nggak? Nggak ada kan? Iya kan? Atau manusia durhaka itu berdiri di atas piramid. Nggak ada kan? Yang ada di mana? Ya di bait suci yang di Yerusalem. Nah itu kan berarti satu portal. Ya, sudah bisa lihat ya kedalamannya. Disitulah mulailah yang namanya anti Hamasiyah akan berkuasa selama 3,5 tahun. Portal, saudara. Ya, ini betul-betul real ini, betul-betul ada. Ya, jadi ada portal-portal. Nah, sekarang buat saudara dan saya, portalnya di mana? Buat saudara dan saya, portal kita ada di mana? Hati. Yesua, Yesua, Pak, pribadi, di dalam pribadi, bait suci Elohim. Ya, Portal jadi kita adalah iman. portal kita itu di sini, saudara, yaitu 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Itu portal kita. Silakan Brother Enoch. Kamu ada tempat suci bagi roh. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. 1 Petrus 2 ayat 9.
Ya, silakan sekalian. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi portal kita, saudara dan saya, yang kita memilih untuk tunduk kepada Yeshua HaMashiach. Maka tubuh saudara dan saya dijadikan portal, yaitu adanya ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam saudara dan saya. Saya bisa lihat, itu portal, saudara. Ya, Yeshua juga mengatakan, bukan? Kamu tidak akan ditinggal sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan meminta kepada Bapa, yaitu penolong yang lain, yaitu roh kebenaran yang akan tinggal di dalam kamu, yang akan menuntun kamu sampai kesudahan zaman. Saya bisa lihat, di ruah Yahweh Elohim, yaitu rohnya Bapak Yahweh sendiri, itu tinggal di dalam portal. Portalnya apa? Yaitu tubuh kita. Begitu. Karena itu kita bisa berkomunikasi, bersekutu dengan ruah Yahweh Elohim. Mengaktifkan speak in tongue, mengaktifkan karunia-karunia. Kita bisa dibentuk, terutama pembentukan karakter. Itu dimungkinkan karena ruah Yahweh Elohim ada di dalam hidup kita. Ya, itu dulu yang dikerjakan, dalam dulu dikerjakan. Kemudian barulah menjadi terang di luar. Yesus mengatakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Betul kan? Dan kemudian di dalam Kepa, 1 Kepa 2 ayat 9 dikatakan, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki oleh Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya. Saya bisa lihat, menyaksikan kehebatannya. Tapi diri saudara sudah terlebih dahulu dibenahi. Saya bisa lihat sehingga tidak menjadi celah buat orang lain. Ya, jadi menjadi saksi, ya, untuk orang lain bisa melihat, wah luar biasa, ada ruah Yahweh Elohim, ya, di dalam uh, hidup kita, supaya hidup kita uh, menjadi saksi, menjadi berkat, ya, sehingga banyak jiwa juga boleh ikut di dalam keselamatan yang Bapak Yahweh sediakan melalui Yeshua HaMashiach. Ya, jadi tubuh kita adalah portal, karena itu kita jaga sebaik mungkin, ya, dalam kondisi yang sehat, ya, makanannya juga harus diperhatikan, ya kan, jadi nggak sembarangan, dan kemudian jangan ada hal-hal yang adiktif yang mengikat tubuh saudara, ya, itu dia. Jadi tubuh kita adalah tempat daripada ruah Yahweh Elohim yang tinggal. Ya, saya akan lanjutkan. Yaitu mengenai kutuk Babel. Kemarin sempat saya singgung melalui pertanyaan daripada si Lisa itu, ya, kemarin itu, ya, Lisa Lucy itu kalau nggak salah namanya, ya, bahwa terjadinya bahasa di seluruh dunia ini, ya, yang berbeda-beda, itu sebetulnya melalui sebuah peristiwa, yaitu peristiwa bahwa manusia sudah dikasih mandat sama Bapak Yahweh melalui Noah untuk menyebar ke seluruh dunia, menguasai seluruh dunia. Tapi nyatanya mereka hanya kumpul di satu tempat. Mereka tidak mau menyebar. Jadi mereka melanggar titahnya Bapak Yahweh yang diberikan melalui Noah. Sehingga mereka juga, kita sudah tahu kisahnya barusan, mendirikan menara dan Bapak Yahweh turun dan mengacaukan. Ya, mengacaukan. Dan inilah yang disebut sebagai kutuk Babel, yaitu eh, perbedaan bahasa satu dengan yang lain. Ya, sehingga kalau saya berbicara dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang agak sedikit sulit dimengerti dengan bahasa yang berbahasa Malaysia ataupun sebaliknya, walaupun satu rumpun. Ya, inilah efeknya seperti itu. Ya, inilah merupakan kutuk daripada Babel. Ya, karena di dalam Kejadian 11 ayat 7, 8 dan 9 dikatakan,
marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahweh mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi. Mencerai-beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Iya, enggak ada yang mau kerja. Karena enggak ngerti satu sama lain, saudara. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babel. Karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi. Dan dari sana Yahweh telah mencerai-beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Ya, seluruh permukaan bumi. Jadi dicerai-beraikan. Eh, dan ingat tadi ada yang namanya Pelek. Saat zamannya Pelek, maka bumi terbagi. Ada yang mengatakan pada peristiwa Babel ini terjadinya pada saat eh, lahirnya Pelek, masa daripada orang yang namanya Pelek. Juga kalau kita sudah lihat pengajaran sebelumnya, saya sudah lihatkan sama saudara bahwa peta dunia ini sebetulnya menjadi satu benua. Tetapi tiba-tiba terjadi retakan yang begitu jauh, ya, memisahkan benua Afrika dan benua di atasnya, Eropa, ya, yang akan berpisah dengan benua Amerika dan Amerika Utara dan Amerika Selatan, ya. Padahal itu kalau ditarik itu jadi satu. Jadi sangat, ya, besar kemungkinan, sangat besar kemungkinan dari retakan itu kita bisa satukan bahwa sebetulnya sebelumnya dunia ini menjadi hanya satu kontinen, satu apa itu namanya, satu benua saja, ya, satu benua saja. Ya, tapi banyak yang di luar sana memberikan pendapat yang lain. Ya, boleh-boleh saja lah. Ya, tapi terbukti dari penemuan-penemuan, ya, jenis-jenis binatang dan sebagainya, ada kesamaan di pesisir benua Afrika dengan di daerah pesisir benua Amerika Latin. Itu ada kesamaan. Ya, jadi sangat besar kemungkinan. Ya, kalau saudara lihat peta yang di atas, saudara lihat, ya, sebelah kiri atas ada kutub Babel dan ada semua bangsa manusia. Kalau saudara lihat benua Amerika yang sebelah kiri, Amerika Utara, Amerika Selatan, itu bersatu, ya, cocok pas dengan benua Afrika. Ya, mungkin nggak bisa terjadi, sangat mungkin sekali. Eh, saat itu kita sedang bicara soal terbelahnya bumi ini, dan Pak Herwin memberikan informasi mengenai gempa yang ada di Palu, ya, dan itu membuat retakan yang terjadi walaupun terjadinya hanya dalam waktu 1 hari, bahkan kurang dari 1 hari, terjadi retakan yang begitu hebat. Jadi nggak perlu jutaan tahun, ribuan miliar juta tahun untuk bikin benua Amerika dan Amerika Utara, Amerika Selatan, dan benua apa itu namanya, Afrika begitu jauh, di tengah-tengahnya ada lautan Atlantik. Nggak perlu. Bapak Yahweh sanggup kok melakukannya. Bahkan nanti nggak lama lagi kan juga akan terjadi di dalam kitab Wahyu, kan tertulis bahwa apa itu namanya, gunung-gunung akan bergeser, pulau-pulau akan hilang nanti dalam zaman apa, um, anti Hamasnya yang cuma 3,5 tahun loh. Pulau bisa hilang, saudara. Pulau-pulau bisa hilang. Nggak perlu jutaan tahun, saudara. Nggak perlu. Ya, 1 hari hilang-hilang. Bapak Ibu bilang. Bahkan Yesus sendiri bilang, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu bisa mindah apa? Apa yang bisa dimindah? Saudara tahu kan ayatnya? Gunung. 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 Gunung bisa dipindah loh. Yesus sendiri yang bilang seperti itu loh. Ya, jadi em, saya yakin ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan bumi ini sudah miliaran tahun sehingga terbentuk ini, terbentuk itu, saya bilang ya dibanding dengan Bapak Yahweh ya cuma 1 hari, nggak ada masalah. Ya, saya lebih percaya dengan omongannya Bapak Yahweh, dengan kitab suci. Dan itu terbukti sekali. Ya, daripada omongannya ilmuwan-ilmuwan yang nggak ada faktanya sama sekali, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sana. Ya, jadi dari sinilah kutub Babel, yaitu dicerai beraikannya manusia saat itu. Ya.
Nah, sekarang kita akan melihat mengenai bahasa, ya. Bahasa itu apa? Saya sedikit coba ambil ya sedikit pengertian dari search engine ya. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui tanda, bunyi, atau ungkapan tertulis yang terstruktur. Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasi diri. Ya, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa, kalimat yang diucapkan secara lisan maupun tulisan. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Ya, seperti saya sedang ngomong sama saudara, ini pasti menggunakan media. Ya, medianya adalah bahasa, saudara. Ya, dan Bapak Yahweh sendiri juga menggunakan media bahasa untuk menjangkau manusia yang terhilang. Ya, Bapak Yahweh sendiri menggunakan media bahasa. Lah kalau enggak gitu kan saudara nggak ngerti, nggak paham. Kita juga semua nggak paham. Ya. Jadi medianya adalah bahasa. Jadi Bapak Yahweh menggunakan media bahasa supaya kita dapat memahami siapa dia, rencananya apa yang dia lakukan, ya sejarahnya bagaimana. Itu kan menggunakan bahasa semua, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini benda apa kira-kira? Kapal Kapal pesiar. pesiar. Ya, Pesiar. lengkapnya sih kapal pesiar. Lengkapnya kapal pesiar. Ya, ya. Lengkapnya kapal pesiar. Tapi kalau kita perhatikan, ini adalah kapal. Ya, memang jenisnya adalah kapal pesiar. Nanti kalau pakai kapal induk ya lain lagi itu untuk peperangan begitu. Tapi intinya adalah kapal. Ya, kapal itu 5 huruf KAPAL. Bahasa Inggrisnya adalah ship. SHIP, ship. Ya, kalau kita lihat kapal atau kita lihat ship, ya, apa yang menarik dari tulisan KAPAL atau SHIP? Apa yang menarik? Apa yang menarik? Nggak ada menarik, Pak. Nggak ada Ada yang menarik. tapi kita belum tahu. Ya, kalau kita cuma lihat aja, nggak usah lihat gambarnya lah. Tadi kan saya pancing saudara supaya saudara dapat mengidentifikasi. Itu kan cara bahasa kan, menggunakan visualisasi, ya kan? Dengan ada kapal pesiar. Saya hanya memancing saudara, ini gambar apa? Kalau saudara ngomong ini gambar mobil, wah saudara harus cek dulu di dokter. Ya, gambar kapal kok jadi gambar mobil, ya. Jadi saudara paham. Jadi untuk memancing. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa yang menarik dari kata kapal? KAPAL atau SHIP? Apa yang menarik? Ya, kalau cuma KAPAL, SHIP ya cuma begitu aja sebuah satu kata begitu saja kapal dan ship begitu saja. Ya, kecuali orang Jawa ya atau orang Surabaya tahu kapalen. Siapa yang tahu di sini kapalen? Iya, kulit Saya yang tebal. Pak. Kulit yang tebal, Pak. Ya, Surabaya pasti tahu orang Jawa. Kapalen itu beda ya, bukan kapal ya, kapalen. Kapalen itu kalau kalau saudara apa itu namanya kulitnya jadi tebal, ya, nah, itu namanya kapalen itu bahasa Jawa, saudara. Itu lain lagi. Ya itu cuma itu aja yang menarik antara kapal dan kapalen begitu saja. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mah cuma ya KAPAL, bahasa Inggrisnya SHIP. Tapi kalau saudara lihat hal ini, siapa yang bisa baca nih? Apa ini? No, Bahasa nggak tahu. Cungko, Nggak ada yang tahu? nggak ada tahu bahasa Cungko itu apa. Xi Eh, Jinping tuh. oh itu lagi itu sudah dibahas apa hari Xi Xi Jinping Jinping. sudah lewat hari ini nggak bahas dia lagi sudah ya. Joang. Mungkin itu bahasa Cungkoknya kapal. Ayo, Sister Vivi nggak bisa nih, nggak bisa. Di sini ada Sister Jenny nggak dari Singapura? Katanya ya, Pak. ini huruf Joang. Katanya Joang dibahasakannya, Pak Yosef. Joang. Boboho. Ya, kalau saudara lihat ini, ya, saudara punya background hanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya, bahasa Betawi, ya, bahasa Inggris, saudara nggak akan paham.
Ya, saudara nggak akan paham. Tapi bagi orang yang punya background bisa menulis seperti ini pasti akan paham. Saya sendiri nggak tahu, cuma dia coba belajar untuk mengerti lah. Tapi ini menjadi blessing yang luar biasa. Yaitu apa? Sebetulnya ini adalah kapal juga, saudara. Yaitu Benar, ship. tambahkan saya. Ini kapal. Nah, apa keunikannya? Kalau kita lihat ini, apa yang menarik dari karakter ini? Ya, bagi saudara yang tidak mempunyai background, ya saudara berkata tidak menarik, Pak, karena hanya goresan-goresan karena saudara tidak mengerti. Alasan dasarnya karena saudara tidak paham sehingga tidak menarik. Tetapi bagi orang yang mengerti, ini menarik sekali. Menariknya mengapa? Ya, satu kata ini, satu karakter ini ternyata terbagi menjadi 3 bagian. Dan 3 bagian itu membentuk sebuah cerita. Yaitu 3 bagian itu adalah 8 orang dan kapal. Sehingga membentuk satu kisah. Yaitu large ship atau bahtera. Ya, jadi kata itu yang di sebelah kiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu 8 manusia atau person, orang, dan kemudian kapal. Dan ini bicara mengenai apa? Mengenai Noah Ark, ya, mengenai Bahtera Nuh. Kalau saudara pakai bahasa Indonesia, ya gak ketemu. Sampai saudara terus lihat sampai ratusan jutaan tahun ya tetap KAPAL. Tapi kalau saudara pakai bahasa Jungko, saudara akan langsung dapat memahami. Saya sih nggak tahu, Pak, secara pengucapannya, tapi saya bisa share sama saudara. Bahwa karakter Jungko ini itu membentuk sebuah kisah. Kalau Indonesia nggak ketemu, Inggris juga nggak ketemu. Nggak membentuk kisah, cuman huruf. Tetapi aksara atau karakter daripada Jungko itu membentuk suatu kisah. Ya, yaitu Bahtera itu ternyata ya tulisan karakter Bahtera atau large ship, kapal yang gede, kapal yang besar, itu ada 8, ada orang, dan ada kapal. Saya bisa lihat cerita mengenai apa ini? Tidak lain cerita mengenai bahwa pernah ada satu peristiwa, yaitu Yahweh mengatakan kepada Noah, buat kapal yang besar, dan yang masuk hanya 8 orang. Saya bisa lihat, ya, sudah paham ya. Ini suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini contoh kecil ya, contoh kecil. Kemudian, saudara tahu kata terlarang. Contohnya organisasi terlarang, tapi saya ambil kata terlarangnya saja. Bahasa Inggrisnya adalah forbidden. Ya, forbidden. Bahasa Indonesia adalah terlarang atau dilarang. Apa yang menarik dari kata terlarang atau dilarang? Ya cuman kata TERLARANG. Cuman itu aja. Atau dilarang. DILARANG. Sudah selesai. Ya, sudah nggak ada lagi. Paling-paling bahasa Jawanya yang mampu, yaitu terlarang. Terlarang bisa berarti larang itu mahal, ter itu paling, jadi paling mahal. Terlarang kan, betul kan? Saudara yang dari Jawa pasti akan dapat memahami. Maksudnya terlarang, paling 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 larang, ya kan? Bukan paling murah, paling larang. Nah, apa keunikannya? Nggak ada. Tetapi kalau saudara lihat dari aksara Cungko, saudara akan lihat forbidden itu terdiri 2, ya, terbentuk dari 2 aksara yang dijadikan satu, yaitu adalah 2 pohon dan perintah. Itu jadi satu kata, yaitu forbidden atau terlarang. Ya, membentuk yang dibentuk dari 2 pohon dan command atau perintah. Saudara tahu kan peristiwa ini? Kira-kira peristiwa apa ini? 2 Taman pohon. Eden, Pak. Pengetahuan baik dan jahat. Nah, iya. Jadi saudara bisa melihat kalau dalam bahasa Indonesia ya cuman terlarang. Apa sih yang terlarang? Apa yang dilarang? Ya, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara lihat dari dalam aksara Cungko, saudara akan
bisa melihat, oh, kok ada maksud yang tersembunyi. Nah, ini contohnya seperti apa? Stereogram yang yang beri beberapa waktu yang lalu. Ya, bisa melihat kedalaman, begitu. Ya, sehingga ini bercerita mengenai apa? Mengenai ya peristiwa yang ada di dalam Taman Eden, Kejadian 2:16-17. Silakan Brother Reno. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, tidak boleh. Tidak boleh itu kan larangan, forbidden, dilarang. Ya, ada dua pohon. Satu dilarang, satu boleh dimakan. Yang dilarang adalah pohon daripada buah pengetahuan baik dan jahat. Yang satunya lagi yang boleh dimakan adalah pohon kehidupan. Ya, itu adalah perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Bapak Yahweh. Sudah bisa lihat? Jadi ada dua pohon. Ya, jadi kalau kita lihat karakter dari Cungko, kita akan bisa melihat, memahami suatu kedalaman yang lebih daripada hanya kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Indonesia cuma ngomong terlarang, dilarang, bahasa Inggris forbidden, cuman begitu saja. Nggak ada makna yang jauh lebih dalam. Saya bisa lihat. Jadi inilah cara Bapak Yahweh mengkomunikasikan kepada orang-orang Cungko. Ya, secara tidak langsung mereka pasti akan teringat akan peristiwa ini. Nah, sekarang kan di Cungko kan nggak boleh punya kitab suci kan? Kitab sucinya kan disensor sama ya Si Jinping. si Jinping itu, ya kan? Si manusia apa itu ya kan? Ya, manusia setan gitu, ya kan? Nah, tapi saya bisa lihat dari keturunan atau dari tulisan-tulisan mereka, mereka bisa memahami akan Dafar Elohim. Bukankah ini satu kasih daripada Bapak Yahweh yang sangat luar biasa kepada orang-orang Cungpo? Ya, ini cara Bapak Yahweh untuk menjangkau secara tidak langsung dan tersembunyi, ya, dengan menggunakan aksara-aksara mereka. Ini luar biasa teknologinya Bapak Yahweh. Ya, Mohon maaf Pak, maaf ya. Pak. Yang tadi gambar kotak tadi itu mulut Pak, Oh, bukan mulut ya. orang. Tapi maksudnya mulut yang menandakan wakil dari orang itu betul. Itu cow Pak. Yang Oke, seperti oke. kotak tadi. Makasih. Iya, iya. Terima kasih untuk tambahannya. Saya sendiri bukan dari pemahaman yang itu, jadi mohon maaf, ya. Eh, tapi paling tidak sudah ditambahkan oleh Sister Vivi. Ya, terima kasih. Ya, jadi paling tidak saudara paling tidak dapat gambarannya seperti itu. Yang ingin saya cermati adalah bagaimana kedalaman aksara Cungko dibandingkan dengan aksara Indonesia, uh, ya, dengan tulisan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ternyata aksara Cungko itu mempunyai kedalaman yang berbeda. Itu maksud saya. Ya, jadi kita lihat kedalaman bahasa. Nah, kita akan melihat yang lebih dalam. Nah, ada satu bahasa yang tidak dikacaukan. Saudara sudah tahu jawabannya ya. Bahasa apa namanya? Matematika. Ya, terima kasih. Matematika. Matematika ini adalah satu bahasa yang tidak dikacaukan. Karena di seluruh dunia, ya, namanya 1+1 sama dengan 2. Ya, kalau dalam kondisi yang wajar dan tidak nyeleneh. Ya, itu dia. Ya, kalau kondisinya nyeleneh, ya pasti akan jawabannya terserah asal Bapak senang. Ya, tapi kalau tidak dalam kondisi nyeleneh, ya seluruh dunia 1+1 sama dengan 2. Ya, jadi matematika adalah bahasa universal yang mengandung unsur kepastian, akurat dan presisi. Akurat, ya, itu teliti, seksama, cermat, tepat dan benar, dan kemudian presisi adalah ketepatan dan ketelitian. Ya, ada satu bahasa di dunia ini yang mengandung unsur cerita dan mengandung unsur presisi. Tadi kalau bahasa Cungkok tadi hanya mengandung unsur cerita. Saya nggak tahu apakah bahasa Cungkok tadi, aksara Cungkok tadi punya gematria. Saya nggak tahu. Kelihatannya sih nggak ada ya. Kelihatannya ya nggak ada. Ya. Eh,
Tapi ada satu bahasa yang mengandung unsur cerita dan mengandung unsur presisi, yaitu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani luar biasa, karena itu di atas saya sudah katakan, huruf Ibrani itu mempunyai piktograf. Ya, piktograf itu gambar, huruf bergambar, dan juga mempunyai angka gematria. Ya, nah disinilah kekayaannya luar biasa kalau kita melihat dari huruf-huruf Ibrani. Contohnya yang saya beri satu aja, karena banyak sekali yang sudah saya ungkapkan, ya saya berikan satu aja dalam pemahaman ini, seperti nama Elohim kita, yaitu Yahweh. Bacanya dari kanan ya, Yod-He, Waw-He, YHWH, dari kanan ke kiri, Yahweh. Nah kalau kita lihat dari piktografnya, maka itu ya berbicara mengenai lihat tangan, lihat paku. Ya, lihat tangan, lihat paku. Peristiwa apa? Ya, peristiwa penyalipan. Penyalipan siapa? Yesua. Begitu. Itulah kekayaannya. Jadi suatu kekayaan lebih daripada bahasa Ibrani dibanding bahasa Cungkok dan juga bahasa, terlebih lagi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya bisa lihat, diharapkan orang-orang Israel ya dapat memahami, tapi anehnya sampai hari ini ya mereka juga berkeras hati menolak Yeshua HaMashiach. Sayangnya di situ. Dan luar biasanya apa? Saudara dan saya jatuh cinta dengan sistem ini. Kita menyenangi, menyukai, dan kita sangat luar biasa kalau kita dapat pemahaman yang dahsyat dari Bapak Yahweh. Ya, dari huruf-huruf ini. Orang Yahudi ya meremehkannya, kita merupakan harta yang sangat berharga. Itu sangat dahsyat, luar biasa. Ya, dan di dalam Yod-Heh-Waw-Heh ini juga ada angka gematrianya. Ya, ini hanya satu contoh saja yang bisa berikan hari ini. Yod itu 10, He itu 5, Waw 6, He 5. Jadi kalau di total semua adalah 26, dan dibuat satu digit, 26 itu adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 itu adalah berbicara kekekalan. Ya, pemeliharaan yang kekal. Pagar kekekalan yang disediakan Bapak Yahweh. Jadi kalau kita percaya kepada Yahweh, ya itu tepat, ya bahwa kita pasti akan diselamatkan. Asal kita ada di dalam Yahweh, Yahweh di dalam hidup kita. Begitu pula dengan Yeshua, ya juga angka terakhirnya adalah 8, sama seperti itu. Ya, nah disinilah bahasa matematika itu bekerja di dalam tangan Bapak Yahweh sebagai satu pembuktian kepastian. Jadi saudara nggak akan pakai yang namanya nama-nama yang lain, ya, yang tidak eh, ujung-ujungnya adalah angka gematrianya 8. Karena Yahweh, angka gematria terakhir jika disatukan adalah angka 8, dan Yeshua pun juga angka 8. Yang memberikan kekekalan, kehidupan kekal, pagar keselamatan, dan sebagainya. Ya, di luar itu meleset. Kalau mereka mengatakan nama juru selamat adalah Yahshua, berarti angka terakhirnya tidak 8. Berarti itu namanya sudah salah. Ya, inilah fungsi daripada matematika angka gematria, di mana ada kepastian. Ya, kita tidak salah langkah, kita tidak salah jalur. Nah, untuk mengenai hal ini, saya harapkan saudara bisa belajar dari 2 pengajaran yang telah saya berikan, yaitu mengenai Bereshit, nubuatan yang super dahsyat, dan juga Akarif, nubuatan Nabi Yesaya, Raja Yeshua HaMashiach, datang kedua pada tahun keberapa? Titik, titik, titik. 2 pengajaran ini saya sudah berikan reposting kembali di dalam pelayanan Menorah, dan hanya pengajarannya saja, sehingga saudara bisa belajar, menikmatinya, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dafar Elohim. Ya, saya harapkan saudara bisa belajar 2 pengajaran ini. Ya, di dalamnya ada beberapa contoh mengenai gematria dan sebagainya. Yang terakhir yang ingin saya bagikan, dari menggunakan gematria ini kita bisa mengukur, kita bisa tahu ya bahwa jadwalnya, kalendernya Bapak Yahweh itu sudah hampir habis, saudara. Hampir habis. Ya, dengan menggunakan kata Bereshit dan Akarif. Ya, Bereshit yang sebelah kiri, pengajaran Bereshit, dan kemudian pengajaran Akarif yang sebelah kanan, itu kalau dijadikan satu, itu membuktikan bahwa kita ini sudah ya hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, dan
sudah tidak lama lagi. Kita sudah di tahun 2024. Ya, dan tidak lama lagi akan ada kedatangan Yeshua HaMashiach. Kalau berdasarkan pola Shemitah, saudara tahu tahunnya. Kalau pola Yobel ditambah 1 tahun. Itu saja. Ya, saudara sudah tahu tahunnya. Saudara bisa lihat pengajaran-pengajaran yang sudah super dahsyat yang sangat memberkati. Dan ini sudah dinyatakan oleh Davar Elohim. Dari mana kita bisa tahu? Ya, bahwa kita sudah hidup di zaman akhir dan kurang berapa tahun lagi. Ya, dari firman. Dari kata Bereshit, dari kata Acharit. Ada di mana itu? Ya, ada di Davar Elohim. Ada di Tanakh, ya, ada di Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Perjanjian lama. Ada di sana. Tapi bacanya pakai bahasa apa? Ya, pakai bahasa Ibrani. Nah, pakai bahasa Indonesia ya sampai sampai saudara ya masuk liang kubur ya saudara nggak akan dapat apa-apa saudara ya, dipentelengi gitu ya, diliatin, dipelototin gitu ya, atau dilihat terus gitu sampai matanya merah copot gitu, nggak akan bisa ketemu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Baliklah ke dalam bahasa Ibrani, maka rahasia ini akan terbuka dengan sangat luar biasa. Waktu kita sudah tidak lama lagi, sangat 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 singkat, dan itu berjaga-jagalah, segeralah mengambil keputusan untuk bertumbuh. Karena ingat, hari ini 2024. Kita sudah tahu, sebentar lagi kita sudah memasuki 6.000 tahun. Ya, masa 6.000 tahun akan digenapi setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Banyak peristiwa sedang terjadi dengan dahsyat di tengah-tangah kita sekarang ini. Nah, itu berjaga-jagalah supaya jangan sampai kita ketinggalan rapture. Ya, karena kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama, dan tidak lama lagi kita akan ada rapture. Ya, tetaplah setia, tetaplah kokoh, tetaplah bertumbuh, tetaplah mengasihi Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya. Dan terus saudara boleh masuk menjadi 5 gadis yang bijaksana. Satu kali nanti saya dan saudara, seluruh tim Arizona dan juga pelayanan Menorah, ya, boleh masuk di dalam pengangkatan. Kita terangkat di dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, dan tinggal selama-lamanya bersama Yeshua HaMashiach. Ya, itu kerinduan yang sangat luar biasa. Bagi mereka yang belum, segeralah masuk di dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Yod Shin Waw Ayin. Yeshua, bacanya Yeshua. Yod Shin Waw Ayin, itu bacanya Yeshua. Nggak pernah ada Yod Shin Waw Ayin dibaca Yesus. Nggak akan pernah ada. Ya, jadi pintu satu-satunya yang benar adalah Yeshua. Kalau saudara tidak masuk melalui Yeshua, berarti saudara akan terhilang. Karena saudara sudah mendengar kebenaran firman ini. Ya, kecuali saudara belum mendengar, itu terserah Bapak Yahweh, itu anugerah Bapak Yahweh. Tapi kalau saudara mendengar suara saya, ya, bahwa pintu keselamatan adalah Yod Shin Waw Ayin, Yeshua, dan saudara keras hati menolak, risiko tanggung sendiri. Ya, risiko tanggung sendiri. Kalau saudara nggak sampai kena rapture. Ya, karena itu Yoel 2:32 dikatakan, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Ya, jadi harus berseru, ada nama Yahweh. Dalam nama Yeshua ada nama Yahweh. Ya, jadi ini sangat berhubungan sekali. Kemudian jangan stop sampai di situ. Masuk dalam baptisan di dalam nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim. Kalau selama saudara tidak mau masuk, padahal saudara sudah dengar apa yang saya katakan hari ini, yang cocok dengan Davar Elohim, saudara keras hati, enggak, saya coba sudah dibaptis sekali ya sekali, sudah dipercik, sudah di apa itu namanya baptisan bayi, sudah cukup buat saya. Saudara tanggung risiko sendiri. Ya, kalau sampai saudara bisa selfie dengan anti Hamasiyah di 666. Ya, itu risiko saudara. Karena saudara sudah dikasih tahu, saudara mengeraskan hati. Ya, jangan keraskan hati. Yaitu bagaimana caranya? Rendahkan hati, terima baptisan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam Ruah Yahweh Elohim. Belajar Davar Elohim, setialah kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, ya, setia sampai terangkat di dalam rapture. Haleluya. Bapak Yahweh berkati saudara sekalian. Shalom.